Hasil yang didapatkan oleh tim nasional Indonesia U23 di AFC U23 Asian Cup 2024 adalah hasil yang layak sekali untuk disyukuri. Tapi yang tidak disyukuri adalah bagaimana banyak sekali kehadiran FOMO ya, yang memberikan komentar-komentar negatif di kolom komentar setiap postingan-postingan perihal tim nasional Indonesia. Sangat disayangkan. Jadi mungkin kalau boleh berpesan ini ya di Demam Bola Podcast kali ini, gua James Marcelino Ferdinand ingin mengajak untuk setiap netizen-netizen pecinta sepak bola Indonesia harus sportif menggunakan jari-jarinya memberikan dukungan kepada tim nasional Indonesia U23 atau setiap apapun itu golongan umurnya ya, mulai dari senior, kelompok usia muda, karena mereka itu sudah berjuang demi merah putih. Jangan lupa masih ada proses yang akan dijalani oleh Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan di playoff dari Olimpiade Paris 2024. What's up Sobat Bola? Welcome to Demam Bola Podcast barengan sama gue, James Hapner. Bareng sama partner gue pastinya ada Labib. Labib siapa nih? Labib Coaon. Tapi kalau lagi di depan mic, Oke. kalau misalnya di belakang mic, Labib Siapa? off. Soalnya udah off. Iya, ini on and off ya. Itu aja bedanya. Wow, ini suasananya sangat riang gembira ya. Betul. Karena kita dapat break ya pastinya ya. Yes, Jadi bisa tidur lebih nyenyak sebetulnya. Tentunya. Dan mempersiapkan materi lebih matang lagi. Yes. Untuk Sobat Bola yang sudah memberikan partisipasi, sudah memberikan komentar-komentar yang mendukung Demam Bola Podcast. Untuk saat ini kita bisa hadir lagi memberikan kabar-kabar yang positif pasti sifatnya. Apalagi Tentunya. kita juga akan kembali mengawal perjuangan dari tim nasional Indonesia U23 di Betul. playoff Olimpiade Paris 2024 ya. Sebelum kita membahas persiapan dari Coach STY dan anak asuhnya, kita mungkin sedikit flashback, Labib ya. Bagaimana penampilan dari tim nasional Indonesia U23 pada saat laga terakhir kemarin, perebutan tempat ketiga, di saat kita mendapatkan kekalahan 2-1 dari Irak. Iya, kita harus akui bagaimana kita memang di atas kertas kita kalah 2-1. Secara permainan kita kalah 2-1, tapi anak-anak Indonesia menunjukkan mentalitas yang luar biasa saat itu. Setuju. Terutama Nathan Coaon Mhm. yang tampil luar biasa, terengginas. Dia itu kalau ada heat mapnya tuh seluruh lapangan dari Abdullah bin Khalifah Stadium. Ya, Semuanya dia jelajah luar biasa pemain satu itu. betul. Terus juga kita harus akui kita ternyata nggak se-inferior itu. Kita mungkin Sintayong udah ngeset tim ini punya kualitas, punya Betul. kapasitas. Betul. Terus juga orang banyak yang bilang kita harus akuin memang Irak itu kan udah hampir mendekati level big club atau big timnya Asia ya. Ya. Tetapi ketika menghadapi Irak kemarin kita ada beberapa aspek kita unggul ya, walaupun mungkin ball posisi bahkan ada di kondisi di mana Indonesia menyerang Irak atau sebaliknya Irak menyerang Indonesia, nggak melulu Irak terus menyerang Indonesia, jadi kita bisa cetak gol lebih dahulu. Ya. Ingat nggak di awal-awal pertandingan kita sempat nguasain pertandingan, pada akhirnya kita kebobolan juga, tapi di situ naik turun lah penampilan yang artinya sebenarnya Indonesia lawan Irak 50-50. Lagi pula golnya Irak juga dua-duanya berbau keberuntungan karena ada juga kesalahan, James. Betul. Kesalahan yang menurut gua akumulasi dari kelelahan para pemain Indonesia yang bermain 2 kali 120 menit. Betul. Itu nggak bisa kita pungkiri. Iya, iya. Harus kita akui Ya. itu benar-benar pemain kelelahan, pemain secara stamina juga nggak optimal. Juga kita gol kebobolannya kan juga di perpanjangan ya. Yang dimana ketika Justin Hapner ingin melakukan clearance tapi ada miss dan akhirnya dimaksimalkan sama Ali Jasim dan ya kita harus kalah 2-1 tapi nggak masalah, masih ada kesempatan terakhir lawan Guinea. Mungkin Sintayong ingin nyobain semua kesempatan untuk lolos ke Olimpiade. Semifinal kita nyobain, kita kalah. Betul. Perebutan tempat ketiga lawan Irak kita nyobain, kita kalah, dan harusnya kita sekarang terlempar dalam tanda kutip ke playoff Olimpiade menghadapi wakil dari Afrika yaitu Guinea Under-23. Ya, kemudian juga sebetulnya yang perlu untuk kita syukuri adalah bagaimana pengalaman yang didapatkan ya oleh tim nasional Indonesia U23. Lantaran kita perlu melihat lagi bagaimana ini adalah kiprah pertama kalinya bagi Garuda Nusantara Muda di level yang
kita bisa katakan apabila AFC ini kan adalah salah satu kejuaraan bergengsi Ya, elit. untuk Ini paling elit. Asia. Paling ya elit kan? di Asia. Paling elit dan ditambah lagi juga di usia kelompok umur 23 tahun kita baru pertama kali dan Yes. ternyata memang sebagai debutan apa yang dicapai oleh tim nasional Indonesia U23 yang diasuh oleh Coach Sintayong ini lebih dari ekspektasi. Kita perlu mengingat juga apabila target awalnya itu adalah quarterfinals. Yes. Namun keyakinan dari Coach Sintayong apabila dia mengatakan jika bisa untuk membawa skuadnya menuju ke semifinal itu juga layak untuk kita syukuri dan apresiasi. Walaupun masih belum mendapatkan tiket di perebutan tempat ketiga, tentunya apa yang telah ditunjukkan oleh semua pemain ini sangat luar biasa sebetulnya ya. Iya. Kita tidak diunggulkan, kita menjadi negara yang mengejutkan seperti layaknya fairy tale sebetulnya Iya. apa yang dicapai oleh tim nasional Indonesia U23 Iya. dan sangat disayangkan tadi di awal prolog yang gua sampaikan nih Sobat Bola adalah bagaimana gua melihat adanya perilaku-perilaku yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan jari-jari tangan gitu ya Iya. untuk memberikan komentar-komentar berbau nada-nada negatif. Iya. Itu Head kan juga speech lah. ya, itu kan juga salah satu yang menunjukkan bagaimana kredibilitas bangsa kita ya. Ternyata memang banyak sekali yang nggak bisa mengapresiasi proses gitu. Yang gue jadi masalah adalah ketika banyak orang-orang nge-bluffing, bukan nge-bluffing sih, memberikan komentar yang negatif, Ya. bukan misalkan satu pemain ya, contoh kita harus katakan Marcelino mendapatkan bulian yang luar biasa di akhir turnamen yang menurut Betul. gua itu nggak adil banget. Kita Ya. tahu Marcelino ini pemain yang paling step up, Ya. pemain paling improve Ya. selama turnamen. Betul. Karena satu pertandingan bahkan mungkin satu momen di Piala Asia U23 kemarin yang ngebuat dia akhirnya dibully abis-abisan. Bahkan dia udah ngebuka kolom komentarnya agar tidak merembet kemana-mana, tapi banyak banget orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Udah bisa gue bilang ini bukan oknum ya, orang-orang yang nggak bertanggung jawab yang nyerang Marcelino lewat Instagram akun ofisialnya klubnya Marcelino yaitu KMSK Denze. Yang menurut gue ini udah berlebihan, melebar kemana-mana, dan ini yang harus kita edukasi James di podcast Demam Bola bahwa hal-hal kayak gitu tidak ngebuat kalian keren, tapi malah merugikan bangsa Indonesia, merugikan karir pemain Indonesia apalagi yang lagi abroad. Ya. Mungkin kalau karir pemain Indonesia yang lagi di Liga Indonesia, mungkin pengurus klub paham ya bahwa seperti inilah supporter sepak bola Indonesia, apalagi yang FOMO itu. Iya. Tetapi kan kalau di luar negeri kan belum tentu. Ada apa nih Marcelino, kenapa nih? Perkara satu momen Marcelino melakukan kesalahan, Marcelino diberi abis-abisan, dihantam abis-abisan oleh netizen. Jadi menurut gua netizen harus bijak. Kasihan Marcelino umurnya belum genap 20 tahun loh. Betul. Yang artinya dia masih cukup muda, tapi dia harus nanggung beban negara dari usia muda, bukan di timnas kelompok umur aja tapi di timnas senior. Ya. Jadi kalian tuh harus benar-benar berpikir terbuka, berpikir jernih bahwa Ya. ini anak kecil, masih 20 tahun, harusnya dia masih bermain-main tapi dia harus nanggung beban negara yang luar biasa di Piala Asia Senior. Bayangin di Piala Asia U23 juga dia yang menjadi salah satu tulang punggung timnas Indonesia. Jadi menurut gue kita tuh nggak boleh tuh melakukan hal-hal yang demikian merugikan pemain, karir pemain James. Ya. Setuju. Pemain yang bermain di luar negeri terutama. Betul, karena mau bagaimanapun mereka sudah memberikan yang terbaik. Betul. Sudah banyak keringat yang tercucur juga pastinya untuk Marcelino bisa 2 gol loh. memperjuangkan tim nasional Indonesia baik kelompok usia senior dan juga kelompok usia muda, dan Marcelino Ferdinand memang ini yang menjadi pembahasan tentunya ya, karena begitu banyak yang memberikan head speech ya. Bukan kritikan ini. Ini bukan kritikan lagi sebetulnya. Kalau misalkan untuk kritikan yang membangun nggak apa-apa. Tapi kan memang ini sudah sangat meresahkan juga, dan ini kita bisa belajar bagaimana memang itulah yang dinamakan penonton dan pemain itu berbeda. Ya, penonton itu hanya bisa untuk memberikan komentar tapi tidak berada di lapangan. Nah, sementara pemain, mereka yang ada di lapangan seperti apa, mereka yang berjuang, tapi ternyata tidak ada apresiasi yang mungkin ya sebetulnya kalau itu sifatnya kritik, it's okay. Pasti mereka juga akan memahami. Tapi kalau udah too much, nah itu kan yang pastinya cukup meresahkan. Mungkin kalau kita di posisi dari Marcelino atau bahkan mungkin sebelumnya adalah Hoki Caraka, ya pasti akan ada
stres, ya kan? Pastinya lah. Mental yang terguncang juga. Apalagi mereka masih usia muda juga. Betul. Satu momen yang kita ingat gimana Marcelino melakukan improvisasi di sektor serangan sebelah kiri serangan Indonesia. Ya. Tapi dia ada kesempatan untuk memberikan umpan ke Witan atau Rafael, tapi dia memutuskan melakukan shooting langsung. Menurut gue itulah resiko dalam tanda kutip kita punya pemain yang sangat improve. Ya. Dia dengan sangat cepat, hanya dengan hitungan sepersekian detik kan nggak bisa mikir lama-lama James di dalam kotak penalti kan. Betul. Pilihannya hanya memberikan umpan atau kan melakukan shooting. Ya. Marcelino melakukan shooting, tapi menurut gue itu it's okay, emang itu salah satu opsi yang dia punya. Ya. Bukan opsi satu-satunya, salah satu opsi yang dia punya melakukan shooting. Jadi menurut gue setelah itu, tapi dari hal-hal yang kayak gitu yang ternyata tidak efektif, tidak efisien bisa menjadi pembelajaran bagi Marcelino. Lagi-lagi gue bilang Marcelino usia belum 20 tahun, jalannya masih panjang. Betul. Ini catatan juga yang perlu untuk kita bahas ya di Demam Bola Podcast adalah bagaimana info yang berdasarkan dari fakta nih ya. Sobat Bola, dari 368 pemain, Marcelino jadi pemain dengan pergerakan dan umpan paling berbahaya kedua di Piala Asia U23. Dia cuma kalah dari Fuki Yamada. Pemain Jepang ya. Pemain Yang Jepang. jadi juara tuh. Betul. Kalahnya cuma itu doang. Ya. Gol bahkan ketika kita melihat di goal scorer set, dia masih masuk list walaupun hanya mencetak 2 gol. Ya. Hanya kalah dari Ali Jasim dan Aimannya Saudi Arabia kan. Aiman Yahya. Ya. Jadi menurut gue dengan levelnya Marcelino bahkan harus diingat. Jika 2 tahun lagi atau mungkin 4 tahun lagi ya. 4 tahun lagi 3 tahun lagi Indonesia main di Piala Asia, itu Marcelino masih bisa main loh. Iya dong. Iya. Marcelino Dia masih punya potensi yang sangat besar intinya untuk sepak bola Indonesia, dan termasuk dia juga masih bisa berkontribusi di berbagai event Indonesia. Betul, di kelompok usia muda dia juga masih punya potensi di situ. Betul. Sebetulnya. Bahkan seorang Messi yang usianya udah senior aja pernah di bom oleh satu negara ketika gagal membawa Argentina juara di Copa America 2015-2016 aja dia pengen pensiun kan dari timnas Argentina saat itu. Ini Marcelino masih belum 20 tahun loh. Harus mikirin loh mentalnya loh. Iya. Gue bahkan ada satu pemikiran gue yang out of the blue. Bisa jadi setelah ini semua berakhir, sequence turnamen-turnamen yang kita ikuti berakhir, Marcelino minta break loh dari timnas. Iya. Ada potensi seperti itu. Betul. Dan akan menjadi kerugian. Oke, di timnas senior baik yang bilang kita punya Orat Mangun, kita punya Tom Hai, kita punya Rafael, kita punya Witan. Tapi kita nggak ada pemain sosok kayak Marcelino. Yes. Ini pemain spesial, free roll-nya Indonesia dia. Iya, betul. Harusnya kita berpikir lebih jernih lagi, lebih tenang lagi. Apalagi kita lihat kemarin pas Marcelino mendapatkan aplaus, mendapatkan kredit dari salah satu analis. Ya. Di analisnya Arab Saudi. Ya betul, analis Arab Saudi dan direktur teknik Arab Saudi, betul. yaitu Fausto, yang mengatakan bahwa Marcelino ini adalah pemain yang levelnya bisa bermain di Serie B Italia. Ya, oke, itu nanti kita bahas ya. Oke, betul. Itu nanti kita bahas. Tapi intinya di sini adalah bagaimana bukan hanya Marcelino, melainkan juga semua pemain. Intinya mereka sudah memberikan yang terbaik. Ya, dan semoga pengalaman yang didapatkan dari ajang AFC U23 Asian Cup ini akan menjadi buah yang nantinya akan segar ya. Pastinya ketika Indonesia akan mengikuti gelaran-gelaran turnamen bergengsi lainnya. Ya, karena masih banyak tentunya kesempatan yang akan didapatkan oleh pemain-pemain muda Indonesia, dan yang perlu untuk kita kawal adalah regenerasi muda selanjutnya yang akan mengisi kelompok usia mulai dari 16 tahun, 19 tahun, 23 tahun sampai juga pastinya senior ya. Dan ini kalau pemikiran out of the blue ya. Out of the blue. Kemarin tuh Marcelino sebetulnya secara head map kan banyak banget itu ya. Betul. Semua titik itu dia ada gitu loh. Ada. Bahkan label dia itu. Iya. Marcelino itu bawa meteran tau di celananya. Nah itu loh yang harus kita apresiasi kan. Iya. Diukur setiap lapangan sama Abdullah bin Khalifa diukur sama Marcelino. Tapi bukan diukur dalam konotasi negatif ya. Biasanya kan kalau istilahnya anak-anak atau beberapa expert bilang cuma ngukur lapangan kan itu maksudnya cuma lari-larian doang. Betul. Marcelino bikin perubahan di tengah Indonesia. Dia ditempatkan sebagai seorang advanced midfielder, bisa, atau attacking midfielder, bisa, box to box bisa, winger forward bisa, second striker bisa. Itulah salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Marcelino. Nathan Choaon ya di ajang Piala AFC U23 Asian Cup 2024 dia bisa sebagai defensive midfield, posisi yang baru untuk dia perankan juga, dan ternyata memang mendapatkan applause. Betul. Ya, bukan hanya dari publik internasional aja, tapi juga pastinya dari publik Indonesia. Betul. Ya. Pemain yang
punya posisi natural sebagai seorang left center back, tiba-tiba disulap menjadi defensive midfielder dan dia works. Betul. Dia bekerja cukup baik menjaga lini tengah Indonesia. Iya, iya. Nah, kemudian juga sebetulnya ada catatan yang mungkin Ya. Sobat Bola kemarin perhatiin ya. Ada beberapa nama-nama yang masih belum mendapatkan kesempatan bermain, itu yang sejujur-jujurnya ya, kita yang live reaction pun juga sedikit kebingungan, tapi juga mau gimana pun yang punya kendali adalah pelatih. Yes. Tapi juga disayangkan aja gitu loh dengan pemain-pemain yang belum mendapatkan minute play. Kalau dari point of view Labib nih ya, seperti apa sih memangnya, ada apa yang membuat pemain-pemain ini masih belum bisa untuk diturunkan dari beberapa laga yang dihadapi oleh tim nasional Indonesia 23. Total itu kita ada 7 pertandingan ya yang 6. diikuti ya. Kan 4 oh ya betul 6. Betul 6. Kita 6 bermain 6 kali, tapi menurut saya adalah kenapa pemain-pemain tidak semuanya tersebar merata ya. Satu, lawan yang kita hadapi sejak pertandingan pertama langsung tim kuat. Ya. Kita berada di grup neraka. Ingat, level kita bukan berada lagi bermain satu grup dengan Kamboja, dengan Laos, dengan Filipina yang kita bisa rotasi pemain kapan aja. Udah enggak ya. Udah enggak, tapi level kita naikin level. Yang artinya pemain juga harus naikin level. Tapi gue melihat ketika kita menang lawan Jordan dan juga kita sempat kalah dari Uzbekistan, ada beberapa pemain yang akhirnya mendapatkan jatah bermain walaupun hanya mungkin under 5 menit ya, seperti Raihan Hanan, seperti Doni Tripamungkas, bahkan Arkan Fikri sempat bermain sebagai starting line up ketika menghadapi Qatar dan bermain di babak perpanjangan waktu ketika kita menang lawan Korea Selatan ya. Jadi menurut saya mungkin untuk semuanya, mungkin yang belum bermain sama sekali kan ada Adi Satrio pun sempat dimainkan kalau James ingat lawan Jordania di di pertandingan terakhir match day 3. Jadi yang belum bermain seperti Dava, seperti juga Hoki Caraka, dan mungkin ada pemain lain, tapi itu memang menjadi pilihannya Sintayong ya, dan Sintayong punya hitung-hitungannya sendiri kenapa pemain-pemain tersebut belum main, pemain-pemain tersebut belum mendapatkan kesempatan. Tapi memang lagi-lagi harus balik, kebutuhan tim lebih utama. Kita lagi-lagi kita nggak ketemunya kita nggak ketemunya Kamboja, nggak ketemunya Laos, kita ketemunya tim-tim kuat, yang artinya Sintayong punya adjustment yang berbeda-beda di setiap pertandingan, bahkan di setiap pertandingan, di setiap menit Sintayong juga punya hitung-hitungan terhadap tim ini. Jadi siapa yang bermain, siapa yang belum bermain, itu Sintayong sudah mengkalkulat secara baik dan secara tepat. Yes, itu yang dinamakan kalau dalam sepak bola adalah misteri, di saat yang tahu itu hanyalah pelatih dan Tuhan. Betul. Ya. Cuma dua zat itu doang ya. Kita nggak bisa melawan itu dan kita tidak bisa mengelak kehendak itu sendiri gitu kan. Karena mau bagaimanapun pelatih yang punya point of view yang disesuaikan dengan standar yang dia miliki. Pelatih punya hak veto. Betul. Mau mainkan misalkan contoh ya, misalkan baik yang bilang kenapa pelatih lebih banyak memainkan Muhammad Ferrari dibandingkan Komang, atau lebih banyak memainkan Rio Fahmi dibandingkan Fajar Fatur Rahman. Itu pelatih yang punya hitung-hitungan kenapa atau Rio duluan yang main, atau di pertandingan lainnya Fajar dulu, itu pelatih udah punya hitung-hitungan dan pelatih udah tahu lawan yang dihadapi adalah siapa, dan pelatih sukses. Kenapa gue bilang sukses? Karena pelatih Sintayong bahwa targetnya itu 4 besar Asia dan tercapai 4 besar Asia. Yes, untuk pertama kalinya dan langsung bisa untuk menempati posisi 4 besar di Asia kelompok usia 23 tahun. Ini adalah pencapaian yang layak untuk diberikan penghargaan juga pastinya. Betul, layak banget, layak. Ya, untuk Coach Sintayong tentunya dengan keyakinan yang dia miliki dan dia juga berikan dengan teknis di lapangan, kemudian juga tentu saja perjuangan dari setiap pemain. Dan ini ada yang menarik juga Sobat Bola, ketika kemarin laga demi laga yang dihadapi oleh tim nasional Indonesia 23, apabila ada beberapa nama-nama yang dicatat oleh salah satu pelatih internasional dengan pengalaman yang luar biasa, prestasi segudang. Iya, bisa kita katakan bahwa dia ini mega bintang di eranya pada saat itu. Betul. Dan ketika jadi pelatih pun juga banyak prestasi, segudang prestasi seperti yang disampaikan oleh Habib Sadat. Roberto Mancini hadir ketika Indonesia takluk dari Irak dengan skor 2-1. Betul. Dan ada nama-nama yang memang dicatat ya oleh Roberto Mancini, dan memang ini tertuang juga lewat postingan dari Bapak Hamdan Hamdan. Dan ini adalah salah satu hal yang pasti sangat-sangat mungkin ya, kita nggak too much juga, tapi ini luar biasa untuk pemain-pemain Indonesia gitu. Ada Nathan Chuaon, Justin Hapner, Ivar Jenner, Selino Ferdinand, dan Ivar Jenner. Ya, kita harus akui ya bagaimana ketika Pak Hamdan bikin postingan tersebut, kita semua kaget ya. Dan dia juga berfoto bersama
tidak hanya Roberto Mancini tapi ada sosok Fausto Salzano. Ya, yang Itu- tadi lo kasih tahu ya. Iya, itu adalah asistennya Mancini sejak Mancini berada di Inter Milan atau Manchester City, Ya. tetapi mendapatkan role berbeda ketika ikut Mancini di Saudi Arabia. Dia menjadi direktur teknik. Dia bilang Pak Hamdan dalam satu wawancara singkatnya dengan kedua orang besar ini adalah 4 pemain ini punya potensi besar, usia masih sangat muda, masih benar-benar under 23. Dan Pak Hamdan nanya apakah 4 pemain ini punya level bermain di Serie B dulu. Dan jelas pemain-pemain ini bisa bermain di Serie B. Bukan tidak mungkin ya, dengan mendevelop, dengan step up performa bisa main juga di Serie A ya. Bahkan salah seorang analis yaitu Antonio Gagliardi, ini adalah analisnya timnas Italia ketika Italia juara Euro 2020 Ya. di 2021 silam. Betul. Saat kemarin Antonio Gagliardi bikin satu tulisan bahwa ada 3 pemain muda yang rasa-rasanya layak mendapatkan MVP. 2 terbawah itu Ali Jassim, yang di atasnya Ali Jassim ada Joey Fujita, gelandang bertahannya timnas Jepang. Ya. Yang paling pertama siapa? Marcelino Ferdinand. Seorang Antonio Gagliardi. Walaupun di postingannya Antonio Gagliardi banyak yang bilang, ini cuma nyari engagement, nyari exposure. Wih, Antonio Gagliardi ini analis luar biasa loh. Ternama loh, timnas Italia levelnya. Setuju. Tapi dia bisa nulis bahwa Marcelino Ferdinand ini nomor 1 MVP bagi dirinya sepanjang turnamen. Tapi untuk Roberto Mancini dan Fausto Salzano, dia datang di pertandingan itu doang loh. Dan dia langsung tertarik dengan 4 pemain yang tadi James katakan. Ya. Ini menjadi potensi pastinya ya. Oh, Apalagi jelas. juga Indonesia punya salah satu orang kaya yang mempunyai klub di Serie B yang saat ini sedang berjuang untuk bisa promosi ke Serie A. Ada Como. di Como sana ya. Harapan besarnya. Harapan. Kita kan bisa berasumsi aja Jelas gitu loh. lah. Apabila dengan adanya Como ini nanti bisa menjadi pintu ya untuk Jembatan. pemain-pemain ya. Pemain-pemain muda Indonesia bermain di Serie A nantinya. Kita doakan juga semoga Iya. Como bisa Promosi. Karena menurut saya pemain-pemain Indonesia ya terutama yang abroad gitu seperti Tom Hai, seperti Jay Izzes. Jay Izzes juga masih berprogres bersama timnya Venezia, masih mencari tiket untuk promosi ke Serie A. Ya. Mereka itu memang layak untuk bermain di Serie A bukan karena faktor X gitu, tapi emang karena kualitas mereka mumpuni untuk bermain di Serie A. Iya. Dan pengalaman serta mentalitas yang mereka miliki itu juga udah sangat membuktikan kalau mereka tuh bisa berada di kasta teratas sepak bola Italia, James. Yes. Dan efeknya apa? Efek dominonya yaitu ke timnas Indonesia nantinya. Iya, kan siapa tahu ya Primavera ini bisa kembali ada. Iya, Gitu. hidup lagi. Seperti zamannya dari Mas Kurniawan Betul. gitu ya. Kakak Imran, Betul, kakak IKP. kakak IKP, betul. Mas Eko. Betul kan banyak sekali pemain-pemain muda Indonesia pada saat itu di zamannya era 90-an yang memang khusus ada di salah satu klub Primavera Iya. dan memang ya Primavera pada zamannya itu sangat bergengsi sekali gitu Betul, kan. di Genova ya waktu itu. Iya. Latihan di Genoa. Dan bahkan saat itu Kurniawan Dwi Yulianto bisa berlatih bersama Sampdoria senior saat itu. Iya, iya. Yang dimana saat itu ada Roberto Mancini. Jadi menurut Exactly. gue pemain-pemain Indonesia ini punya kapasitas lah, punya kualitas untuk bermain di level tertinggi sepak bola. Bahkan kita harus akui Italia ini kan big three-nya liga terbaik di dunia ya. Betul. Di Eropa, di dunia, Ya. selain ada Inggris, selain ada Jerman atau Spanyol, tapi ini Italia loh. Kita tahun anak-anak 90-an pasti nontonnya dulu Liga Italia dan harapan besarnya pemain-pemain yang tadi kita sebut, pemain-pemain under 23 dan pemain-pemain senior yang masih usianya cukup fresh itu bisa bermain di kasta teratas sepak bola Italia. Bukan hanya 4 nama tadi Yes. yang kita sebut juga ya, pasti sebut bola ya, karena tentu kita berharap agar pemain-pemain lainnya pun juga yang masih usianya di bawah 23 tahun, mereka juga bisa punya potensi yang sama seperti yang tadi kita sebutkan ya. Ada Hapner, Nathan Chuaon, Yes. Marcelino, dan juga siapa lagi tadi ya? Hapner, Ada Ivar Jenner juga. Ivar Jenner, Ada iya. bahkan yang pemain seniornya sampai kelupaan. ada Jack Izzes tadi Yes. yang udah kita mention ya, yang Elkan Bagot. Elkan Bagot, Tom Ya, Hai. Elkan Bagot timnya parents clubnya lolos ke Promosi ke Premier League ya. Ke Premier League. Kita Jadi intinya untuk pemain-pemain Indonesia lain yang saat ini masih berkiprah di Liga 1 yes. dan yang kemarin juga mendapatkan kesempatan untuk bisa mencicipi atmosfer di AFC U23 Asian Cup 2024, mereka
punya trigger untuk step up lagi, Betul. ya, untuk bersinar lagi. Yes. Karena potensi sudah ada, tinggal dipoles. Emas itu kalau mau dikasih di mana aja tetap jadi emas. Betul. Ya, itu yang perlu untuk digarisbawahi. Iya. Wow, itu keren banget, bro. Keren Emas banget. kalau dikasih dimanapun juga jadi emas. Betul. Yang Mas penting bukan James. peti kemas ya. Iya. Alright, dari pelajaran yang didapat tim nasional Indonesia U23 di AFC Asian Cup 2024, memang ada beberapa kelemahan yang perlu untuk dievaluasi. Efektivitas menjadi salah satu aspek yang sangat krusial. Kemudian juga final pass ya, yang tentu saja di 2 pertandingan terakhir ketika menghadapi Uzbekistan dan juga Irak nampaknya agak sedikit menurun gitu, karena tim yang dihadapi oleh tim nasional Indonesia U23 secara level ada di atas, walaupun nggak jauh-jauh banget, tapi mereka ada di atas dari tim nasional Indonesia U23 gitu. Dan apa yang didapatkan di AFC kemarin menjadi modal yang sangat penting untuk menghadapi Guinea. Ini salah satu negara yang ada di peringkat 76 dunia ya. Tapi untuk kelompok usia mudanya itu diperkuat oleh pemain-pemain yang bermain di Eropa. Oke, kalau bicara nilai plus Guinea, memang Guinea punya pemain-pemain senior, punya pemain-pemain yang 14 sampai 16 pemainnya itu main di Eropa. Yes. Punya pelatih yang cukup terkenal, punya nama gitu, tapi kan itu nilai plusnya. Tapi nilai minusnya adalah Guinea itu kan statusnya sama kayak kita, yaitu peringkat 4 di Piala Afrika 2023. Ya. Yang artinya harus sama-sama playoff lawan Asia, wakil Asia itu kebetulan kita kan. Sebenarnya yang jadi masalah bagi Guinea setelah Piala Afrika U23 di pertengahan tahun 2023, mereka belum banyak melakukan uji coba. Bahkan di tahun 2024 ini, James, mereka baru 1 kali melakukan uji coba melawan USA, dan mereka kalah 3-0 di bulan Maret karena mereka TC di Spanyol ya. Betul. Dan menurut saya ini bisa jadi kesempatan karena harus kita ketahui bahwa fitrahnya pemain sepak bola itu berlatih dan bermain. Yes. Mereka berlatih sudah, tapi kan mereka nggak banyak bermain. Yep. Sedangkan kita dalam waktu setengah bulan udah bermain 6 kali. Yang artinya peaknya kita kan berbeda dengan dia. Setuju. Apalagi info terakhir, Guinea akan dibesut oleh interim head coach dari head coach senior yaitu Kaba Diawara yang sementara akan menggantikan role-nya Morlaye Cisse. Kaba Diawara ini pelatih Guinea senior tapi diminta oleh FGF PSSI-nya Guinea untuk menjadi pelatih utama sementara untuk mereka lolos ke Olimpiade 2024 Paris. Tapi yang harus kita ketahui, Diawara langsung merubah skuad dari Guinea. Dia langsung coba mendatangkan 4 pemain yang berstatus pemain senior. Ada Ilaix Moriba, Betul. ada Ibrahim Diakite, ada Seydou Sow, ada Facinet Conte. Bahkan 2 pemain yang saya sebutkan tadi itu untuk pecinta sepak bola nasional cukup familiar ya. Salah satu Ilaix Moriba. Ilaix Moriba, ex dari Barcelona. Betul, dimiliki oleh Red Bull Leipzig saat ini dan sedang dipinjamkan ke Getafe. Musim ini udah main di 2024 bersama Getafe, udah main 11 kali, 2 assist, gelandang tengah. Usia 21 tahun, tinggi 185, punya postur yang luar biasa, bakal menjadi lawan tangguh bagi Ivar Jenner menurut saya. Ya. Dan selain itu, tapi apakah pemain-pemain yang didatangkan oleh Kaba Diawara yang berstatus pemain senior ini sudah tune in, sudah fit dengan pemain yang ada? Betul. Dari pemain AFCON-nya Guinea di kompetisi U23 lalu. Ini kan pemain-pemain yang punya statusnya senior, cuma eligible untuk bermain di U23 karena usia mereka masih under 23. Tapi kan pemain-pemain tersebut kan belum mereka udah latihan dalam 1 minggu terakhir, tapi kan mereka belum ada uji coba. Ini sebenarnya yang menjadi kesempatan besar. Ya, setuju sih sebetulnya. Detail ini kan detail kecil adaptasi yang jadi masalah karena mungkin mereka belum dapat chemistry-nya. Belum lagi ego masing-masing pemain. Gue pemainnya Olympiakos loh. Gue pemainnya Getafe loh. Gue pemainnya klub mana, klub Eropa. Ini yang jadi masalah bagi Guinea yang bisa kita maksimalkan. Oke. Ini untuk sobat bola mungkin yang belum mengenal nama-nama tadi yang disebutkan oleh Labib. Jadi memang untuk Ilaix Moriba pastinya yang banyak diketahui ya. Karena memang dia sebelumnya bermain untuk FC Barcelona dan dibeli oleh Leipzig. Lumayan mahal juga di usia yang masih muda pada saat itu. Karena dia juga sudah mendapatkan minute play bareng sama Barcelona dan masih ada Messi. Ya, saat itu masih ada Messi. Kemudian Messi, juga Bright ada White saat itu. Iya.
Ada Saido So, dia adalah back dari Strasbourg, main di Ligue 1 dan dia sudah main sebanyak 14 kali di sepanjang musim ini. Facinet Conte, pemain dari SC Bastia di Ligue 1 dan dia sudah mengoleksi 6 gol, 4 assist. Dia berposisi sebagai striker dan dia juga menjadi salah satu pemain yang dipanggil untuk nantinya memperkuat Guinea U23 menghadapi Indonesia. Dan ada Ibrahim Diakite, ini posisinya fullback, yang satu ini menjadi andalan di klub divisi teratas Swiss, Stade Lausanne. Tampil 15 kali dan mengoleksi 1 gol. Ya, itu pemain-pemain yang tadi saya dan James sebutkan, itu pemain-pemain yang punya experience, pemain-pemain yang sudah mendapatkan banyak minute play, yang artinya mereka juga sudah siap. Pemain-pemain yang mungkin secara disiplin taktik tinggal pelatih Kabadiawara mungkin memberikan taktik A, taktik B atau taktik C, pemain tersebut sudah paham. Tapi kan kita bilang bermain sepak bola ini kan permainan unity, kesatuan, butuh 11 pemain. That's not easy anyway. That's not easy. Gue sepakat. Apakah pemain-pemain tersebut akan sudah mendapatkan chemistry-nya, sudah mendapatkan feel-nya bermain dengan pemain-pemain yang sudah berada di tim AFCON U23-nya Guinea sejak tahun lalu? Kan itu belum tentu. Berarti yang bisa untuk gue simpulkan dari yang lu sampai ini, Labib ya, apabila Guinea secara kedalaman squad mereka diisi oleh pemain-pemain yang punya pengalaman di Eropa. Tapi ada faktor yang mungkin jadi advantage bagi tim nasional Indonesia U23. Salah satunya itu adalah chemistry. Apakah bisa langsung tune in atau tidak? Ya kan? Karena memang ini akan kembali lagi tugas dari seorang pelatih. Ya, pelatih pun juga dia baru ditunjuk. Tidak ada waktu yang lama pastinya untuk dia beradaptasi. Jadi mau tidak mau semua pemain harus ikutin apa yang dia instruksikan. Bahkan Kabadiawara kan bukan pelatih utamanya Guinea U23. Exactly. Dia pelatih Guinea senior. Kemudian bagaimana ada faktor Guinea U23 terakhir kali bermain cukup lama. Betul. Ya, dibandingkan dengan Indonesia yang baru berapa minggu aja. Belum ada 2 minggu bahkan. Baru mungkin 7 hari terakhir. 7 hari terakhir. Guinea dan itu salah satu keunggulan ya. Keuntungan, Guinea cuma main 1 kali di 2024, kalah dari USA 3-0. Jadi menurut saya mungkin betul secara skill di atas kertas atau bicara hitam di atas putih ini Guinea sangat mengerikan ya dengan profil mereka, tapi banyak hal yang menurut saya menjadi aspek buat Indonesia unggul atas Guinea. Dan satu yang mungkin perlu untuk jadi pengayom hati dan pikiran buat kita sebagai pendukung tim nasional Indonesia U23 adalah timnas kita sudah tidak inferior lagi. Ya betul, bagaimana Coach Sintayong menghilangkan rasa inferior complexity yang sering saya bahas. Bagaimana mereka lawannya Guinea, tapi mungkin supporter tahu Guinea seperti apa kedalaman skuadnya. Tapi pemain pada santai-santai aja karena mereka sudah datang dengan mental yang luar biasa. Mereka sudah datang ke ASEAN Cup U23, mereka datang ke pra Olimpiade mungkin dengan mindset yang berbeda. Itu yang sudah ditanamkan oleh Coach Sintayong dengan menghilangkan rasa inferior itu, James. Itu udah paling penting dulu. Bagaimana mental sebelum bertanding itu terjaga dulu. Baru setelah itu ngomongin di atas lapangan gimana. Dan yang perlu untuk kita juga apresiasi dari Coach Sintayong adalah bagaimana dia berhasil untuk membentuk mindset ya. Dari setiap pemain dengan kita sudah tidak inferior lagi. Walaupun menghadapi negara yang secara peringkat cukup jauh jaraknya dari Indonesia, tapi itu bukanlah perkara yang perlu untuk dipusingkan. Toh juga fakta terkini adalah Indonesia dan Guinea masih belum ketemu. Jadi belum ada rekor pertemuan ya? Masih belum ada rekor pertemuan, jadi besok itu adalah pertemuan pertama kalinya Indonesia dengan Guinea U23. Bicara preparation nih, Labib, kita langsung mengarah ke preparation. Tadi gue udah sebutkan ada beberapa mungkin kelemahan yang perlu untuk dievaluasi. Lawannya Guinea yang secara pola permainan pastinya sangat berbeda, tidak seperti Asia. Mereka cenderung lebih bermain lambat, positioning dan ini juga cukup menguji tentunya untuk kesabaran setiap pemain. Labib melihatnya seperti apa dengan pemain-pemain yang nanti mungkin seperti Rizky Ridho ya tidak bisa bermain karena masih ada akumulasi kartu. Lalu juga Hapner yang nampaknya tidak mendapatkan izin ya, walaupun mungkin akan ada upaya untuk negosiasi, tapi udahlah kita masih punya pemain yang lain kok sebetulnya. Alfreando Dewangga dipersiapkan, Elkan Bagot sedang di lobby. Ya betul, bagaimana pada akhirnya timnas Indonesia ini kerja keras coaching staff dan juga manajemen timnas Indonesia yaitu PSSI untuk mencari pemain-pemain yang tidak bisa melanjutkan ke pra Olimpiade ya karena berbagai alasan seperti tadi Rizky Ridho suspended dan juga ada Justin Hapner posisinya sama
seorang center back defender, yang artinya Indonesia harus mendatangkan setidaknya 2 defender. Yang pertama Elkan Bagot. Elkan Bagot tuh udah kelar ya, udah hampir kelar bersama Ipswich. Dia bahkan sama Bristol juga udah say goodbye, udah balik lagi ke Ipswich Town. Jadi menurut gua peminjaman Elkan Bagot atau meminta izin permit untuk Elkan Bagot datang ke timnas kayaknya akan di approve. Mungkin 1 hari 2 hari ke depan bisa datang. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika Dewangga ya juga udah OTW ya, kita lagi tapping ini dia lagi OTW ke Paris. Mungkin satu lagi Justin Hapner ya yang masih coba di maksimalkan untuk datang ke Paris. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi nantinya, karena ini laga yang cukup krusial, laga yang penting buat kita. Kalau bicara final preparation, jelas pasti Sintayong akan melakukan recovery dulu, karena 1 hari atau 2 hari setelah kemarin kalah melawan Irak, pemain langsung berangkat ke Paris. Pertama adaptasi suhu, karena Eropa dengan Asia cukup berbeda tentunya. Jelas kemarin ketika salah satu teman saya kan bagian dari timnas PSSI ya, maksudnya bagian dari PSSI, dia berangkat ke Paris. Ketika di siang apa sore hari itu suhunya 13 derajat, yang artinya nanti Indonesia akan bermain di suhu 13 derajat, karena dari kota Paris ke tempat bermain di Clairefontaine itu sekitar 60 km. Yang dimana lebih sejuk tentunya dari Paris. Mungkin Indonesia akan bermain di kisaran suhu 10 hingga 12 dan harus adaptasi juga dengan suhu yang ada di Clairefontaine ya, yang di Perancis. Berasa bermain di Tembagapura ya sebetulnya. Iya, betul. Lebih dingin ya tentunya. Lebih dingin. Lebih dingin. Saya tahu, saya udara Perancis gimana, walaupun ada matahari tapi sejuknya kayak apa, pemain pasti akan lebih berbeda adjustmentnya. Dan juga yang pasti pertama recovery, pemain udah berlatih sepanjang ini. Saya ingat Sintayong ingin memberikan istirahat dulu di Perancis, karena kenapa buru-buru ke Perancis? Pertama adaptasi, yang kedua recovery, bisa istirahatnya di Perancis saja. Biar relax juga dan dapat suasana baru. Ya. Di Qatar mungkin udah mulai hampir 3 minggu, jangan sampai 21 hari ketemunya itu lagi. Terus juga mungkin disiplin taktik yang mungkin akan diterapkan oleh Sintayong. Satu-satunya hal yang mungkin di atas lapangan yang bisa dimaksimalkan oleh Sintayong adalah memaksimalkan taktik yang dia punya. Nah itu bicara taktik nih, ini menarik juga sebetulnya lebih ya. Apabila besok Indonesia menghadapi Guinea yang secara karakteristik juga pasti bukanlah lawan yang serupa dengan lawan-lawan yang dari Piala Indonesia di Asia. Apa yang perlu untuk diantisipasi dan apa yang perlu untuk dibenahi tentunya dari strategi Tim Nasional Indonesia U23? Akankah ada perubahan yang secara kasat mata signifikan berubah atau masih dengan rata-rata pemain yang kita lihat di line up awal? Kalau bicara bagaimana Sintayong menyiapkan tim ini, saya merasa Sintayong akan coba memaksimalkan formasi andalannya dia. Dia itu ada pelatih yang jarang sekali mengganti winning timnya atau winning patternnya. Akan memaksimalkan formasi 3-4-3 yang ketika bertahan menjadi 5-4-1. Kita tahu ini cukup efektif ketika menghadapi tim-tim kuat Asia. Apalagi Guinea ini, kita bicara Guinea ya. Guinea ini adalah tim yang cukup kompleks. Salah satu formasi andalan dari pelatih Kabadiawara adalah 4-2-3-1. Apalagi mereka punya Ilaix Moriba. Ini gelandang tengah yang sangat kokoh, mobile, solid, bisa mengisi lini tengah, yang artinya lini tengah akan menjadi core permainan Guinea dengan formasi 4-2-3-1. Salah satu hal yang bisa dimaksimalkan oleh anak-anak Indonesia adalah ketika mencoba bermain lebih ke dalam, mencoba bermain lebih defense, mengandalkan counter attack yang cepat. Yang cepat dalam artian ketika ada satu pemain yang coba melakukan dribbling, mencoba melakukan tusukan ke dalam kotak pertahanan atau lini pertahanan dari Guinea, ini ada 2-3 pemain, bahkan sampai 4 pemain yang langsung support satu pemain tersebut. Contoh misalkan ketika Marcelino mendapatkan momen untuk melakukan fast break atau counter attack, harus ada 2-3 pemain seperti Witan, seperti Ivar Jenner, mungkin seperti pemain lainnya atau Rafael yang melakukan support yang cepat untuk mencoba memobilisasi, memfasilitasi kesempatan tersebut, James. Ya. Bermain taktis. Taktis itu penting banget. Itu menjadi salah satu hal yang memang kita inginkan ya untuk terlihat nantinya di saat menghadapi Guinea U23, karena mereka punya barisan lini pertahanan yang juga selain kokoh tapi juga compact. Guinea itu pemain-pemainnya punya fisik yang berbeda pastinya. Betul. Dan mereka juga punya kecepatan. Ini yang juga perlu untuk diantisipasi. Walaupun tinggi ya. Iya, plus stamina. Nah ini nilai plusnya Guinea ya. Kita lihat bagaimana
salah satu hal yang memang menjadi andalan tim-tim Afrika, yaitu bagaimana body balance pemain mereka tuh sangat kokoh, terus juga pemain-pemain mereka tinggi besar dalam artian tinggi mungkin di atas rata-rata pemain Asia, tetapi besarnya itu besar otot, James. Iya. Yang itu ditunjukkan oleh mungkin beberapa pemain seperti Momo Cisse, Karim Cisse, Al-Ghassima Beh, dan Mohamed Souma ketika berada di timnas Guinea U23 ataupun senior. Mereka punya badan yang sangat proporsional, badan sangat besar. Tetapi yang kita lihat nanti apakah mereka fit dengan patternnya Kabadiawara, kan itu masih menjadi pertanyaan ya. Itu yang harus bisa kita maksimalkan. Menurut saya nanti kita punya momen untuk mencoba membongkar pertahanan Guinea melalui kecepatan pemain Indonesia. Ya, dan yang menurut gua ya, paling mahal nantinya di saat menghadapi Guinea adalah ketika pemain-pemain Indonesia U23 bisa untuk create the moment. Ya, karena gua rasa yang menjadi salah satu penentu dari kemenangan Indonesia selama di AFC U23 Asian Cup 2024 itu adalah gol cepat. Ketika Indonesia mampu untuk bisa mendapatkan gol cepat, secara mental itu akan sangat jauh berbeda. Mereka akan jauh lebih kalem, mereka akan jauh lebih confidence, dan hal itulah yang memang bisa gue bilang menjadi modal atau pembeda ketika nanti menghadapi Guinea. Mengincar gol cepat, kemudian harus berhati-hati juga, jangan sampai ada momentum-momentum yang akhirnya bikin ada gradasi secara mental. Karena itu yang kita saksikan kemarin. Misalnya kita menghadapi Uzbekistan kuasai pertandingan, walaupun memang mereka tidak kebobolan ketika menghadapi Indonesia, akan tetapi secara fisik itu juga tadi yang kenapa gue bilang stamina ini yang bisa menjadi salah satu pembedanya. Karena Uzbekistan juga diisi pemain-pemain yang notabene mereka secara muscle-nya udah jadi, mereka secara fisiknya udah oke, dan itulah menjadi faktor atau penyebab utama mengapa Indonesia kurang bisa step up setelah ada gol yang tercipta dari Uzbekistan. Irak pun juga sama, fisik, stamina, even Indonesia bisa untuk mengimbangi, akan tetapi pemain-pemain Irak tahu kapan harus lari, kapan harus tahan, gitu. Dan pemain-pemain kita seringkali kepancing. Itu yang perlu untuk diantisipasi tentunya menghadapi Guinea yang gua rasa mereka akan cenderung lebih ingin untuk menguasai positioning. Ya, itu saya sepakat bagaimana dengan formasi nanti yang akan ditampilkan oleh Kabadiawara, entah itu 4-3-3 atau 4-2-3-1. Jelas Kabadiawara punya seorang Ilaix Moriba, pasti ball position, penguasaan bola menjadi andalan bagi Guinea, akan mendikte permainan Indonesia, tapi Indonesia juga harus disiplin dalam menjaga pertahanan, lebih solid lagi, lebih kompleks lagi, dalam artian ketika serangannya Guinea buntu, kita pasti punya kesempatan. Mereka pasti bermain akan lebih terbuka, kita akan memancing para fullbacknya untuk naik. Disitulah kesempatan bagi Marcelino, Witan, ataupun Rafael untuk membongkar pertahanannya Guinea dari sisi sayap, James. Jadi menurut saya sisi flank Indonesia harus kerja keras untuk mendapatkan setidaknya goal attempts atau create chance nantinya. Jangan lama bawa bola. Itu penting. Ketika kalau seandainya kita berbicara lama bawa bola, mungkin di saat ada di wilayah final third, that's fine sebetulnya. Cuman kan memang yang menjadi kelemahan dari Indonesia kemarin itu adalah bagaimana ketika coba untuk build up dari kaki ke kaki itu yang sulit. Dan itu yang masih terlihat masih belum konsisten. Build up-nya apalagi pas di belakang tuh kayak Hernando ke Justin atau Hernando ke Rizky Ridho, itu kita semua masih deg-degan ya. Karena kayak belum solid aja. Itu memang harus diakui, itu bisa menjadi evaluasi besar bagi Coach Sintayong. Tapi jika mencoba Hernando melakukan drop kick ataupun tendangan jauh, itu kadang-kadang power ataupun akurasinya masih belum terjaga banget, dan bahkan bisa menjadi masalah adanya serangan balik cepat ya. Jadi mungkin akan lebih baik Sintayong coba melakukan kombinasi, tidak hanya build up dari bawah tapi coba main long ball. Yang menurut saya bisa menjadi salah satu opsi untuk membongkar Guinea nantinya. Kita ada Ivar Jenner di situ yang punya akurasi long ball. Betul, sangat baik. Sangat-sangat baik. Ivar Jenner tuh long ballnya satu long ball berhasil menjadi gol ketika golnya Rafael lawan Korea Selatan. Betul. Itu menurut saya bisa banyak diandalkan. Selain long ball juga ada satu hal yang menurut saya harus patut dicoba, dan ini sebenarnya terjadi kalau ini bisa terjadi dan mungkin efektif. Karena kita kadang-kadang final pass kita ataupun aksi kita di final third tuh kadang-kadang buntu atau deadlock, yaitu tendangan jarak jauh. Oh iya, betul. Sebenarnya itu salah satu opsi yang bisa dicoba loh. Iya. Marcelino punya power. Ivar Jenner golnya pas lawan Irak gimana? Dari jarak jauh. Nathan Choaon
punya visi tendangan jarak jauh yang cukup oke. Labib, Choaon, tendangan si Madun. Iya. Kalau ini Choaof. Prediksi Labib deh, langsung aja Labib. Yes. Kita kasih prediksi yang mungkin juga ini bisa menjadi gambaran buat sobat bola Oke. untuk nantinya nonton bareng live reaction kita. Oke, Ya. kita live reaction lagi ya. Yoi. Sama Noella. Sama Noella. Oke. Indonesia U23 versus Guinea U23. Prediksinya Labib seperti apa? Mungkin Indonesia akan bermain bertahan udah pasti. Guinea menguasai pertandingan, tapi kita bisa ngambil kesempatan dari fast break. Kita punya pemain yang sangat-sangat cepat. Ya. Jadi menurut gua skor imbang, kita akan ngambil kemenangan di extra time atau adu penalti. Oke, kalau untuk gua sendiri nih ya, Iya. sobat bola, melihat ada advantage yang dimiliki oleh tim nasional Indonesia U23 dengan 6 laga yang dihadapi di Betul. AFC U23 Asian Cup 2024. Udah panas ya? Udah panas. Udah panas. Udah panas. Iya Picknya kan? udah dapet nih. Betul, dan laga menghadapi Guinea adalah momentum sebetulnya Yap. untuk pemain-pemain yang mungkin mendapatkan bukan hanya sekedar kritikan, tapi ini bullying sebetulnya ya. Yes, head Untuk speech. untuk bisa step up. Oh, ya. Ya. Motivasi. Sebagai motivasi. Sebagai Ya. motivasi. That's fine, itulah resiko ketika bermain untuk tim nasional Indonesia dan Iyalah. bermain di Indonesia. Tapi nggak apa-apa, cuman gua sangat yakin jika Indonesia bisa punya peluang yang tingkat probability-nya lebih tinggi dibandingkan dengan Guinea. Yes. Gitu, menang tipis atau enggak penalti sih sebetulnya ya. Ya itu sangat-sangat ideal ya sebenarnya. Oke. Realistis lah. Ya, semoga prediksi kita betul. Iya betul. Oke? Menang ya, menang ya. Betul. Nah. Nah, sekarang kita bahas yang kalem-kalem aja nih, sobat bola. Tadi udah banyak obrolan yang cukup berat ya perihal Indonesia kemarin habis lawan Irak, Iya. persiapan menghadapi Guinea dan pemain-pemain Guinea seperti apa. Ditutup dengan prediksi tadi dari Labib dan juga dari gua James Purba. Anyway, ini ada kabar yang juga tentu saja membuat kita juga bertanya-tanya, ada rasa penasaran juga. Kita tahu kemarin ada nama Cyrus Margono Iya. ya yang sudah resmi ya untuk dia memilih Iya. kewarganegaraan. Atau lebih tepatnya dia mendapatkan kembali keluarga negara Indonesia ini Exactly. lagi. Ya, dan ini juga menjadi salah satu momen yang menurut gua akan sangat menarik dengan level kompetisi yang ada di posisi penjaga gawang. Yes, ya. apalagi ada Martin Paes juga Yes. yang sudah resmi juga mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Iya. Jadi menurut gua bagaimana pemain-pemain yang berposisi sebagai penjaga gawang ini adalah Mhm. pemain-pemain yang berkualitas, pemain yang baru serta cadangan yang ada. Betul. Cadangannya Hernando ya. Iya. Kan ada Adi Satrio, ada Riyandi, ada juga Nadeo, ada Sarul Trisna juga. Terus juga kiper yang baru juga Margono dan juga Paes. Jadi setidaknya akan memberikan kompetisi yang kompetitif di antara para penjaga gawang timnas. Jadi syukur-syukur para pemain bisa mengambil bukan hikmah ya, mengambil keuntungan, bisa mengambil maksud dari Sintayong itu agar mereka semua bisa memaksimalkan, bisa menembus limit kualitas mereka masing-masing. Yes, kemudian juga ada nama Verdong di sana. Verdong yang Akan segera untuk memperkuat ya. Kabarnya seperti itu, Iya, memperkuat tim nasional Indonesia. dengan pet career journey yang luar biasa dari Verdong, menurut saya ini pemain yang nantinya bisa menjadi puzzle lain buat Indonesia untuk menambah kedalaman skuad timnas Indonesia yang syukur-syukur lolos ke round 3 Piala Dunia 2026. Ya, apabila Kualifikasi memang- maksud saya. apabila kita nantinya lolos ke round ketiga ya Betul. dari kualifikasi Piala Dunia 2026, akankah ada kemungkinan lagi lah Bib Iya. dengan mencari nama-nama lain yang akan memperkuat tim nasional Indonesia? Ya kalau misalkan Ada info A1 nggak nih? Kalau info satunya belum sih, tapi sudah ada beberapa pemain yang sudah di-list ya untuk didatangkan pemain diaspora yang mungkin nantinya dinaturalisasi dalam tanda kutip untuk memperkuat timnas Indonesia. Jadi menurut saya so far sejauh ini pemain-pemain yang ada cukup memuaskan. Ya. Hingga terakhir kemarin Tom Hai dan Ragnar Oratmangun ya yang tampil sangat luar biasa ketika kita mengalahkan Vietnam. Jadi kedatangan pemain lain semoga bisa dioptimalkan. Yang jadi masalah adalah bukan seberapa banyak kita bisa mendatangkan atau bisa menaturalisasi pemain-pemain diaspora, Ya. tapi seberapa efektif kita bisa memaksimalkan potensi mereka. Exactly, itu yang lebih penting. Itu paling Ya. penting. Jangan bingung gitu. Nah itu Ketika udah ada pemain-pemain yang diajak pulang gitu kan, Yes. tapi ternyata secara ini gimana teknisnya ya? Ini bingung mainnya gimana. mainin ini gimana ya caranya ya? Mainin Iya. ini gimana caranya? Itu kan banyak yang terjadi ya. Itu
akhirnya pemain-pemain tersebut ya contoh lah di tahun 2000 mungkin setelah tahun 2013 ada beberapa pemain naturalisasi yang pada akhirnya tidak mendapatkan karir gemilang di timnas. Ya. Yang itu yang nggak mau kita rasakan lagi. Beda ketumnya, Bib. Oh iya bisa beda ketumnya. Kalau mereka kan Wawasannya beda. Kalau mereka kan pemain-pemain yang memang secara syarat FIFA ya bermain mungkin 5 tahun berturut-turut di Indonesia atau 5 tahun berturut-turut tinggal di Indonesia, tapi mudah-mudahan kedatangan pemain-pemain naturalisasi yang sebelumnya dan yang akan datang seperti Calvin Verdong dan kawan-kawan itu bisa kita optimalkan secara maksimal, James. Wih. Itu paling penting. Yes. Itulah yang akan menjadi bobot baru untuk tim Yes. nasional Indonesia, Yes. baik senior dan juga usia muda, ya kan? Ya. Dan kita pun juga tentu saja di Demam Bola Podcast Sobat Bola, gue ingin mengajak untuk Sobat Bola memberikan dukungan juga untuk tim nasional putri U17 yang tengah bertanding ya di AFC U17 Asian Cup. Betul, dengan segala obstacle yang mereka miliki, dengan segala tantangan yang mereka hadapi, Berat lagi. berat banget. Iya. Apalagi mereka masuk ke grup yang cukup neraka. Hari ini waktu pas kita tapping nih ya Sobat Bola ya, kita mendapatkan kabar tadi Indonesia Putri U17 takluk dengan skor yang sangat telak. Berapa, Bib? Berapa ya? Dari Filipina ya kalah ya pokoknya. 6-1 ya. 6-1 ya James. betul. Terus abis itu mudah-mudahan bisa menjadi pukulan dan tanda kutip untuk bounce back. Untuk pada akhirnya sepak bola putri bisa juga diurus dengan sebaik-baiknya. Nah itu yang harus digarisbawahi ya, diurus sebaik-baiknya. Yes. Jadi jangan angin-anginan. Betul. Karena memang untuk membuat sepak bola putri Indonesia ini jalan itu harus kompak semuanya. Betul. Harus banyak yang involve, tidak hanya di sepak bola pria aja gitu loh, tapi juga sepak bola putri karena kita punya potensi dari para Sri Kartini ya, betul, Sri Kandi gitu yang memang secara pengalaman mereka perlu untuk step up lagi. Yap. Ya, dan semoga ini akan ada Liga Putri Ya, itu paling penting. Indonesia. Karena kompetisinya harus ada, Bro. Terakhir kali Liga Putri kasta teratas ada itu tahun 2019. 5 musim yang lalu. Iya. Setelah itu vakum, mudah-mudahan kedepannya ada lagi tidak hanya Liga 1 Putri yang senior, tapi bisa ada Elite Pro Akademinya Liga Putri. Ya, akselerasi kan udah dilakukan nih. Betul. Untuk tim nasional senior, Betul. untuk tim nasional U23 bahkan juga U16 Yes. ya kan. Akselerasi juga semoga kita harapkan ada juga di sepak bola putri yang sudah dimulai sebetulnya dengan Yes. pelatih dari Jepang. Betul. Dengan pengalaman yang sangat baik. Juara dunia loh dia. Ya Betul. juara dunia dan juara Asia dia. Iya, tapi kan pelatih bukan pesulap. Betul. Dia Gitu. butuh misil-misil yang sudah siap. Iya. Kalau nggak ada misilnya yang ditempa di suatu kompetisi lokal, dia mau cari pemain dari mana? Mesti dari Iya. fan football. Masa diaspora lagi? Aduh, Susah tau diaspora nyari wanita. diaspora wanita betul baru Iya. ngomong sulit itu. Sulit. Dan yang terakhir, Labib. Tadi Yes. kita sudah membahas perihal Indonesia lawan Guinea U23. Yap. Cuman di momen akhir ini, di akhir segmen ini, gue ingin mengajak sobat bola untuk kita bermanifestasi ya. Iya. Apabila jika ya Indonesia ini lolos ke Olimpiade 2024, Ya. lawan-lawannya kan ini juga tambah berat ya. Betul. Ada Amerika, ada Perancis, New Zealand ya? ada New Zealand ya, Iya. 2 klub dari Eropa dan 1 dari Amerika Iya. gitu. Indonesia menjadi debutan juga pastinya di sana gitu. Ada USA yang cukup familiar dengan Olimpiade tentunya, cukup berprestasi Iya. di ajang multi event seperti ini. Iya. Jadi menurut saya buat nanti lawannya Indonesia siapa urusan nanti dulu deh. Yang penting fokusnya lawan Guinea dulu, tapi kalau bicara peluang, Iya. bicara kans, Angan. harapannya ya semoga lolos dari babak grup. James, kita di Piala Asia aja yang kita anak bawang lawan kita Australia itu sangat berprestasi loh Iya. di Olimpiade. Iya, betul. Australia loh. Korea Selatan aja mimpinya kita kubur, Bro. Korea Selatan dari 88 lolos terus Hmm. sampai kemarin di Jepang 2021 yang harusnya digelar 2020 dia lolos setelah berapa puluh tahun dia akhirnya kalah, dia nggak lolos karena kita. Iya, Bayangin, betul. Qatar kita kalah sih, cuma memang kita bisa ngasih perlawanan Iya. luar biasa kepada
Qatar kita kalah, tapi kan jadinya bukan lawan Qatar kemarin, kafar kan? Kafar karena Tahir ganti. Lanjut lagi Iya, ya. kita lanjut lagi ya. Ya. Menurut gua kita tetap punya underdog mentality. Itu dia. Kita diremehkan, Betul. tapi kita siap bounce back. Kita siap punch siapa lawan-lawan kita nantinya. Yes. Menurut gua untuk ngalahi kita satu grupnya tuh sama tuan rumah kan. Kalau lawan Prancis menurut gue sulit ya. Jadi kesempatannya kalaupun kita lolos, syukur-syukur dan bismillah kita bisa ngalahin New Zealand. Dan menurut gue di atas kertas kita bisa ngalahin New Zealand. Oh iya pasti. Pasti. Ya. Gue yakin banget kita bisa Tahan imbang USA. tahan imbang USA. Ya. Kita juga nggak kalah banget sama negara-negara CONCACAF ya. Dan gak kalah besar lawan Sama Prancis. Dan berharap USA-nya kalah besar sama Prancis. Enak banget ya Kayal ya. Mumpung gratis. Enak. Mumpung gratis. Mumpung gratis. Mungkin Lolos juga aja sobat belum. bola bisa kasih komentar ya buat harapan Indonesia apabila Betul. ya lolos ke Olimpiade. Mungkin Iya. untuk STY berikan aku 23 pemain terbaik Indonesia, maka akan aku guncang dunia. Berikan aku 11 Nathan Choaon. Ya pokoknya seperti itulah ya. Yes. Intinya memang Indonesia bisa, yakin bisa, pasti bisa. Betul. Ada live reactionnya lagi ya? Ada dong. Ada Live dong. reaction-nya jangan lupa nih ya sobat bola. Tapi kita juga ingin mengajak untuk sobat bola stay tune terus pokoknya di RCTI Entertainment. Yes. Karena kita juga akan menghadirkan namanya Piala Eropa 2024. Prancis kan dari Eropa, Betul. New Zealand dari Eropa Bukan gitu kan. dong. Oh bukan ya? Bukan dong. Prancis dari Eropa ya? Prancis dari Oke, Eropa. siapa Tapi tahu. lawan-lawannya di Olimpiade kebanyakan dari Eropa dan akan main di Euro juga. Ya, siapa tahu Indonesia main di Eropa. Iya. Enggak mungkin, enggak bisa. Kan main di Eropa. Iya sih, di Paris ya. Di Paris, di Gitu. Clermont sih. Nggak sabar ya sebetulnya untuk Nggak kita menyaksikan Piala Eropa 2024 juga ya. Betul. Ada demam bola live reactionnya lagi, James. Ada dong. Wow. Labib siap nih dengan Labib yang baru. Coba dong, dilihat dong tuh. Sudah ada magnet di telinganya. Ada siapa aja sih nanti jadi kita tetap ada nih. Ada. Live reaction demam bola untuk Piala Eropa. Semoga gue ikut semuanya ya. Luar biasa. Ya, pokoknya Labib kayak gini tuh penampilannya ya. Jangan dong. Labib Ghost Industry bro. Gokil. Siapa idolanya Labib untuk Piala Eropa? Negara atau pemainnya? Pemain dulu. Pemain sama Gigio. Gianluigi Donnarumma yang akan menjadi leader captainnya Italia di Euro besok. Yes, kalau gua sih Atau Piala sebetulnya- Eropa maksud saya. Oke, kalau gua Inggris sih. Inggris. Oh, Gua siapa? dari dulu Inggris. Oh, gue dari dulu Italia dan gue benci banget sama Inggris. Wah gitu, Beb. Rivalitas. Oh iya. Kalau gua Inggris dari dulu, tapi kan gua nggak mungkin mengidolakan Stevie G sekarang kan. Iya, nggak mungkin. Karena udah regenerasi. Rashford. Jude Bellingham. Oh, Jude Bellingham. Gak Iya. Rashford. Enggak, ngapain? Cuman gini doang dia bagusnya. Oh, Iya, selebrasi. kan? Iya, selebrasinya Jojo tuh kemarin. Waduh, Aduh. Jonathan Christie ya, kemarin Thomas Cup. Oke. Intinya besok akan banyak keseruan di Yes. RCTI Entertainment yang dimana bukan hanya konten-konten entertainment yang lain yang ada di RCTI ya, tapi juga ada bolanya gitu. Betul Luar dong. biasa. Terima kasih. Jadi harus tonton terus demam bola. Pastinya ya, terima kasih ini untuk sobat bola yang udah menyaksikan Demam Bola Podcast. Jangan lupa saksikan kami Japur, Labib dan juga Noela ya di Demam Bola Live Reaction Indonesia U23 versus Guinea U23 Kamis 9 Mei 2024 hanya di YouTube RCTI Entertainment. Jangan lupa juga nih ya buat postingan dan juga tag Instagram kita ya. Labib apa Instagramnya? Labiep Sadat Japur. @jamespurba_. Terima kasih banyak loh, gara-gara live reaction membola kita average-nya naik ya sekarang ya di Instagram. Betul. Banyak followers ya. Banyak followers baru. Saya juga di X Twitter juga lumayan nambah terus. Yes, Dan terima kasih terus yang sudah mensupport kita, mendoakan kita. Semoga betul. panjang terus demam bola. Pastinya dong. Dan nonton terus perjuangan tim nasional Indonesia U23 hanya di RCTI ya. Sobat bola juga bisa untuk menyaksikan live streamingnya di aplikasi Vision Plus. Wih, itu keren banget aplikasinya bro. Oh ya, kita juga mau mohon maaf nih ya karena belum bisa menayangkan pertandingannya di YouTube. Tapi tenang aja karena kita tetap akan temenin sobat bola semua. Oke, jadi thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe-nya sekarang udah naik jadi 7 juta ya kan. Betul. Tadinya cuma 6 juta sekian. 6 juta sekian ya. Tapi karena sobat bola nonton nih konten-konten kita jadinya nambah. Betul. Gitu. Semoga nambah terus juga episode dari Demam Bola Podcast. Kalau begitu, gua James Purba pamit. Gua Labib Sadat pamit. Sampai ketemu lagi dan pastinya salam Demam Bola.